Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah tekan. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya kita belum memiliki masalah apa-apa ya. Sebenarnya ada yang sudah laporan, Mas, coba ke tempat ini, Mas coba ke tempat ini. Rekomendasi. Rekomendasi udah pada datang. Namun saya sendiri belum berani mengambil pilihan tersebut dikarenakan saya masih ngugemi pesan dari Pati Dharma Wulung ya, dimana beliau itu datang kemarin berpesan kepada kita bahwasanya untuk sementara waktu karena akan ada tamu agung, tamu besar yang ingin bertemu dengan kalian, alangkah baiknya jangan mencari masalah-masalah yang besar. Terlebih dahulu takutnya ya tamu yang mau datang menemui kita itu justru akhirnya rancu, tidak ketemu, kita malah lagi sibuk ngurusin apa. Betul. Padahal informasi dari para sahabat-sahabat dari Pati, yang Sarif, yang Abu, tamu yang mau hadir menemui kita itu memang tamu yang dari golongan apa? Nah, jadi entah apa maksud dan tujuan mencari saya. Apakah kita selama ini melakukan sebuah kesalahan lalu mau ditegur atau apa, kita juga belum tahu ya teman-teman ya. Intinya untuk sementara ini beliau masih dalam perjalanan menuju ke sini. Dari wilayah timur ya. Kita tetap tunggu teman-teman ya, karena beliau informasinya datang ke sini pun jalan kaki. Betul. Jadi memerlukan waktu lumayan lama, berhari-hari. Intinya seperti itu. Itu satu. Nah kemarin kita berangkat muter-muter satu malam, ketemunya Mbak Kun sama Mas Cong ya. Akhirnya pagi-pagi ada tontonan yang lumayan menarik teman-teman. Menarik. Yaitu bertemu dengan salah satu tokoh, dia bernama Marweweh, turis dari Malaysia ya, dimana dia itu menyebar-nyebar uang di hadapan kita ya, sebar, ternyata apa yang kita lihat ya memang bentuknya uang, namun uang itu bukanlah uang beneran, namun hanya sebuah daun hijau yang disihir menggunakan sihru ijo bondo ya. Akhirnya menutupi matanya kita, sampai akhirnya saudara saya itu tergiur. Orang sana lah ya Mas. Ya alhamdulillah di sini sih nggak ada. Nggak ada. Itu ya teman-teman ya. Makanya kesimpulannya dari kemarin itu mengandung pelajaran. Jika kita menjumpai apapun, mendapati apapun ya, di ketika suatu masa, kira-kira kok kejadian itu kurang masuk di akal, kurang masuk di logika, jangan langsung terima, jangan langsung makan itu mentah-mentah. Takutnya apa? Hoax. Nah kalau hoax sih nggak apa-apa, kalau ternyata itu penipuan itu ya, jangan terjumus dengan giuran-giuran ya, harus kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Betul. Dengan modal kritis, dengan sesuatu yang baru mendekat dengan kehidupan kita, insya Allah ya keselamatan kita lebih baik ditimbang kita gampang sekali, wah kalau nggak sekarang kapan lagi ya. Malah justru nanti ujung-ujungnya terbrahu keterompongan. Itu teman-teman ya. Ya semoga saja sedulur semua pahamlah dengan maksud yang tadi saya sampaikan. Intinya tetap hati-hati, dunia ini keras untuk kita yang terlalu lembek. Ya, kita terlalu cengeng dalam menjalani kehidupan, padahal kehidupan itu indah-indah saja ya. Yang membuat kita cengeng, yang membuat kita lemah itu egonya kita sendiri. Betul. Ya, jenengan lebih pinter lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih langkah mundur langkah tekan. Nah, Ijo bondo ya. Jadi jenengan kalau sudah lihat seperti itu jangan ditiru. Ya, intinya jam 18.20 jenengan duduk manis, buka, sholat terlebih dahulu. Nikmati
Jaburan dan pantengin video. Tim kasih. Jangan disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan M. Assalamualaikum Sri Maharaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam manusia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Saya mendengar kalian telah menyelesaikan sebuah permasalahan yang mana masalah itu menyangkut keimanan. Insya Allah, Tuan Sri Maharaja. Alhamdulillah. Satu kebatilan di muka bumi ini berhasil kalian selesaikan. Tentunya kalian sudah mendengar bahwasanya akan ada tamu agung, tamu yang besar yang akan bertemu dengan kalian. Benar Tuan Sri Maharaja. Saya sudah mendapatkan kabar itu dari awal bulan Ramadan ini. Dan informasinya beliau sedang menuju ke wilayah ini bersama Sri Maharaja. Ya, benar sekali. Keberangkatan beliau dari tempat kediaman, saya dipercaya untuk menemani beliau dalam perjalanan. Beliau tidak mau menyertakan semua pengawal-pengawalnya. Hanya saya seorang yang menemani beliau dalam perjalanan. Dan untuk saat ini, beliau sekarang sedang beristirahat di kediaman penguasa dari Gunung Selamet. Di kediaman Romo Agung Pinayungan. Apakah beliau mau datang malam hari ini juga, Tuan Sri Maharaja? Tidak. Saya menyarankan kepada beliau untuk beristirahat malam hari ini. Tepat jam 11 malam tadi, kami berdua sampai di kediaman Romo Agung Pinayungan. Saya menemui kalian dan menyempatkan waktu selagi beliau beristirahat di sana untuk menyampaikan dan memberi sesuatu terhadap kalian. Saya datang kemari membawa wewangian untuk kalian gunakan ketika kalian bertemu dengan beliau. Beliau adalah sosok yang sederhana. Beliau sangat menyukai wewangian. Namun, sepengetahuan saya, wewangian yang paling beliau sukai adalah wewangian yang digunakan oleh Mbah Lambu Lasem. Benar, Mbah Lambu Lasem adalah seorang tokoh sekaligus penyiar agama. Beliau yang berjasa menyiarkan agama Islam dalam bentuk ataupun kemurniannya. Belum dicampurkan dengan budaya-budaya yang ada di tempat itu. Setiap bulan Ramadan, beliau selalu berkunjung dan berziarah ke makam dari Mbah Lambu Lasem. Karena setiap bulan Ramadan tiba, beliau selalu mengingat Mbah Lambu Lasem, mengingat jasa-jasanya, mengingat semuanya. Bahkan wewangian yang beliau pakai, beliau selalu mengingatnya. Maka dari itu,
saya datang menemui kalian. Saya membawa wewangian yang mana Eyang Sabdowaya sangat menyukai wewangian itu. Diharapkan ketika beliau bertemu dengan kalian, beliau akan menyukai perjumpaan dengan kalian karena disertai dengan wewangian itu. Saya membawa wewangian ini tidak banyak manusia. Mungkin hanya cukup kalian gunakan untuk beberapa orang saja. Terimalah ini. Saya terima, Tuan Sri Maharaja. Ya, kalian gunakan. Kalian persiapkan diri kalian masing-masing. Karena tamu yang akan kalian temui, yang akan menemui kalian, adalah tamu yang sangat luar biasa. Bukan tamu sembarangan. Kalian mesti dan harus menjaga sopan santun kalian. Gunakan adab kalian. Kalian harus mengerti bahwasanya tamu yang akan menjumpai kalian, yang akan bertemukan dengan kalian, yang akan bersilaturahmi dengan kalian, bukanlah tamu. Bukanlah seperti tamu-tamu yang pernah kalian temui. Beliau bukan seperti saya. Beliau berbeda dengan yang lainnya. Insyaallah, Tuan Sri Maharaja. Kami mengupayakan yang terbaik dalam pertemuan nanti. Ya, dan bukan hanya adab dan perilaku kalian di hadapan beliau. Pakaian yang kalian kenakan, saya harapkan juga pakaian yang pantas yang kalian kenakan untuk menjamu tamu. Apakah tidak ada pesan lain, Tuan Sri Maharaja, selain dari pakaian atau mungkin adab atau mungkin kesukaan yang ada di wilayah ini, biar kami siapkan terlebih dahulu? Seperti yang saya katakan, beliau adalah makhluk yang sederhana. Seringkali dia datang ke Nusantara ini karena beliau sangat mengagumi keindahan dari alam Nusantara ini. Setiap tahun ketika datang bulan Ramadan, beliau akan datang. Beliau akan menikmati alam di Nusantara ini. Beliau sangat kagum dengan sopan dan santun masyarakat yang ada di Nusantara ini. Jadi, jangan sampai kekaguman beliau selama ini kepada Nusantara dan masyarakatnya harus hancur karena kalian belum mempersiapkan sesuatu untuk bertemu dengan beliau. Baik, Tuan Sri Maharaja. Ya, dan untuk sekarang, saya sarankan terhadap kalian untuk tidak mencari permasalahan yang berat, yang biasa kalian cari dan kalian hadapi. Kalian pentingkan terlebih dahulu persiapan kalian untuk bertemu dengan beliau. Dan jangan lupa,
Kenakan minyak wangi itu. Kita harapkan beliau akan menyukai dan mengingat pertemuan kalian dengan beliau. Hanya itu saja. Terima kasih banyak Tuan Trimaraja. Yang mungkin akan saya sampaikan. Satu hal lagi. Mohon maaf. Ini akan merepotkan kalian. Di perjalanan saya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kalian. Saya menjumpai ataupun melihat sesosok perempuan yang saya rasa dia sedang bersedih. Entah apa yang membuat dia bersedih, namun saya rasa dia membutuhkan bantuan. Dia membutuhkan pertolongan. Saya ingin kalian datang ke sana dan tanyakan. Tawarkan bantuan terhadap dia. Saya tidak mau di wilayah yang biasa kalian injak tanahnya ada makhluk yang kesusahan yang kalian tidak tahu dia membutuhkan bantuan. Bantulah dia sampai masalahnya benar-benar selesai. Di mana itu posisinya Tuan Trimaraja? Di sebelah timur hutan ini. Datanglah. Kalian akan menjumpai perempuan itu. Baiklah Tuan Trimaraja. Akan saya kerjakan detik ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabb. Ini adalah wewangian wewangian yang biasa dipakai oleh Mbah Sambulasem. Apa itu Mas Sambulasem? Itu di wilayah Rembang kalau nggak salah ya. Saya pernah mendengar nama itu. Ada makamnya juga Mbah Sambulasem. Nanti coba cek lah. Rembang yang Jawa Barat apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Rembang Jawa Tengah, Mbah Sambulasem. Kita coba ya teman-teman ya. Mbah Sambulasem. Ini bening sekali seperti kayak air bir putih. Bening ya. Namun agak kental nih. Baunya seperti apa sih, penasaran banget. Tutupnya wis mau. Wangi deh. Dulu lah. Anu gua ngapa maksudnya iki? Ngas mukul dulu. Wangi nek kastur ya. Apa butuh Mas? Campur ini. Campur ya. Dulu sama itu kenang. Mbah Sambulasem belinya di mana itu? Nyuling sendiri Dos. Di Maraja. Kita itu nanti ketemu dengan Eyang Sabdowayah yang mau menemui kita itu diwajibkan menggunakan wewangian ini. Ini adalah wangian yang biasa digunakan Mbah Sambulasem, di mana wewangian ini yang membuat beliau Eyang Sabdowayah kangen datang ke Nusantara. Berarti kan kerabat baiknya si ya sahabat dekat mungkin lah ya. Iya. Ini kok turung bang. Lan lanjut. Oh, pengen metok. Lagi ini hasil. Penguatan seneng ya ini. Bojone seneng ini yo. Ya Tapi- ini kan bibit, nanti kita bisa pecahkan yang paling bagus. Tapi jangan dipakai sekarang, saya nanti curiga istrimu. Wah, ini temen dari mana itu? Oh iya, pesan satu lagi, kita suruh ke bagian timur sana. Nanti ada perempuan yang sedang menangis. Bedanya teman-teman ya, dengan makhluk lain, kalau Sri Maharaja berbicara, di sana ada perempuan sedang menangis meminta tolong. Tanpa beliau menunjukkan, ya, beliau itu membawa kabar tersebut beserta gambarnya. Bedanya itu, betul nggak? Oh, Tingkatan apa ya?
kayak seolah-olah maksudnya si Maharaja ngomong, kita langsung dapat gambaran. Iya, sampai wujudnya makhluknya, posisinya. Nah, mungkin itu jadi kita makom ya. langsung tahu. Iya. Itu makom namanya ya. Ya mungkin ya, karomah ya. Karomah mungkin. Di sana, bagian timur, ada sosok perempuan yang sedang menangis dan meminta tolong. Tolonglah dia, jangan sampai di tanah yang kau injak ini banyak yang bersedih gitu kan. Ketika beliau mengucapkan di sana ada wanita yang menangis, itu ya Kayak ada gambaran langsung gambar ya. lagi duduk gitu Iya, ya. iya, langsung gambar di sini, langsung ditunjukkan. Nah, kalau ketemunya makhluk-makhluk yang Seperti itu terus. semua kayaknya gampang itu ya. Cepet rampung kayaknya. Cepat selesai ya. Ya, Sekali bicara langsung bisa mentransferkan gambaran sekalian. Nanti habis pegangan kamu. kayaknya yang namanya Sri Maharaja itu jarang Mas. Baik teman-teman, kita akan mengikuti perintah dari beliau, Baginda Sri Maharaja ya. Dimana ada apa sih di balik kesedihan dari wanita yang sedang menangis itu? Kita akan telusuri teman-teman. Ke timur sana. Yuk. Nah, sampai kayaknya kan nunggu beli di mana itu ya yang kan belakang ya. Itu bayinya apa Mas? Itu. Coba Gun. Apa kayak air-air kayak di Kalimantan itu Mas, merah Mas? Di mana pernah di Kalimantan? Merah merona ya. Bukan merah hitam yo. Dahak ya. Hah? Sekarang? Ambunnya kan nyonyos. Jangan. Ini juga mau gede deh. Apa nu anak celeng kebedileng wong. Terus tiba maring Banyuwan. Nyonyos loh. Apa? Gun. Tenang bro. Mana? Menangis ya. Nggak kelihatan. Itu. Nggak kelihatan. Coba dari situ Mas. Baru kelihatan. Dik, sungainya dik. Alirannya di kan dik. Marketan ki. Merah kabeh kono kaya. Ya, yang dimaksud Sri Maharaja. Oh itu ya. Siapin Raja. Masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Itu atas makam apa sih? Makam. Mohon maaf. Dengan siapa ini saya berbicara? Assalamualaikum. Apakah kau bisa berbicara denganku? Apakah kalian benar-benar bisa melihat saya? Memegang pun bisa nih. Iya kan? Kalian siapa? Oh, kok ini. Ini ya, Mas. Saya Ganang. Dengan siapa namanya? Saya Suwanggi. Suwanggi. Ya. Saya dari tadi mendengar rintih tangismu. Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu sehingga kok bisa menangis sampai berdarah-darah seperti ini?
Saya benar-benar bingung mau kemana. Saya benar-benar bingung mau kemana. Ya mau kemana, bagaimana maksudmu? Kau mau kemana? Kenapa harus menangis? Sebenarnya apa yang dibingungkan? Jangan yang tahu tujuannya kan kamu seorang. Di sana saya benar-benar tidak tahu mau kemana dan saya disuruh pulang. Kamu disuruh pulang? Oh, jangan minggat apa gimana? Kok disuruh pulang? Apakah jenengan keluarin dari makam itu di atas? Iya. Oh, ternyata kau disuruh pulang. Sama siapa? Sama orang tuamu? Bukan. Ada yang tidak Ada yang pulang? menyuruh saya untuk pulang. Kamu tidak pantas di sini. Kamu pulang. Kamu tidak pantas di sini, kamu pulang. Malaikat apa? Malaikat. Nah, memang pulang kenapa? Ceritanya gimana sih? Coba dijelaskan Saya yang kamu. disuruh menyelesaikan urusan saya terlebih dahulu. Tunggu. Apa yang kita yang jelaskan? Kamu disuruh menyelesaikan masalah yang ataupun urusan yang belum kamu selesaikan. Sebelum mati Berarti sebelum meninggal. Iya. Namun setelah kamu meninggal, kamu disuruh pulang oleh mereka. Mereka yang dimaksud berarti Saya tidak tahu. Tentaranya Gusti Allah lah ya. Saya tidak pantas di sini. memangnya Mbak ataupun Neng atau siapalah ya, Nyai, masalah apa yang sedang kau hadapi sampai-sampai mereka menyuruhmu pulang, padahal Sudah meninggal. antara dunia dan alam selanjutnya itu kamu itu benar-benar sudah terpisah dari alam dunia. Kenapa disuruh pulang? Ada urusan apa? Bolehkah saya bercerita? Ditunggu ceritanya. Monggo cerita sampai kamu lega. Ya, yang jelas yang Dan gamblang. kemarin saya benar-benar bingung cerita kepada siapa. Dan sekarang kalian yang bisa melihat saya dan mendengar apa yang saya ucapkan. Ya monggo ceritakan saja apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi permasalahanmu. Apakah ini yang bersangkutan dengan saya? Kenapa saya di sana tidak diterima dan diusir untuk kembali menyelesaikan urusan saya? Ya coba saja ceritakan, siapa tahu kami paham dan kami bisa membantu sebisanya kami. Saya ini Suwagi namanya. Ya, Nyai Suwanggi. Yang keras nih mas. Saya janda. Ya, seorang janda. Iya. Lalu Dulunya memang saya memiliki usaha. memiliki usaha Semasa hidupnya. untuk Usaha untuk keperluan saya sehari-hari bersama anak saya. oh iya. Saya memiliki usaha. Usaha itu saling pisah. Oh, memiliki usaha ataupun bisnis yaitu sale pisang. Kepepeh mungkin. Seorang janda bisnis rumahan. Iya, saya memiliki usaha saling pisah. Alhamdulillah. Tapi usaha itu memang tidak baik-baik saja dan selalu mengalami kerugian terus-menerus. Sampai saya itu bertemu dengan juragan yang bernama Juragan Darto. Bertemu dengan Juragan Darto. Jenengan mempromosikan ke Juragan Darto atau bagaimana? Bukan. Oh bukan. Saya waktu itu memang benar-benar bingung. Saya harus menghidupi anak saya.
Usaha saya selalu mengalami kegagalan dan rugi. Sampai akhirnya saya bertemu sama Juragan Tarto. Dan di situ saya menceritakan semua kehidupan saya. Kebangkrutannya. Iya, kesusahan saya. Sehingga si Juragan Tarto memang memiliki kebijakan untuk meminjamkan uang kepada saya. Oh, Juragan Darto meminjamkan uang kepadamu setelah kamu bercerita karena mengalami kerugian dan susah. Untuk modal. Berapa itu Di pertemuan hutangnya? pertama saya meminjam 10 juta untuk Ya. membesarkan usaha saya. Tapi nyatanya bangkrut lagi. Dan sampai akhirnya Juragan Tarto pun selalu meminjamkan kepada saya. Sampai totalnya 75 juta. 75 juta. Untuk membiayai bisnis salah yang sedang kamu jalani. Utang 75 juta. Ya terus Yang jadi masalah itu apa? Apakah selama 75 juta itu kamu pakai, kamu tidak mengalami keuntungan sama sekali, atau bagaimana? Setelah saya menghutang dengan jumlah 75 juta, saya benar-benar bingung untuk mengembalikan utang itu. Usaha saya tetap saja itu bangkrut dan tidak berkembang. Untuk makan pun saya bingung, sampai akhirnya usaha saya ditutup. Saya benar-benar tidak bisa menjalankan usaha itu lagi. Iya. Dan selalu Juragan Tarto datang kepada saya, menekan saya untuk mengembalikan hutang-hutang saya. Di situ saya tidak lepas tanggung jawab. Saya berjanji akan mengembalikan hutang itu semua kepada Juragan Tarto. Tapi Juragan Tarto selalu menekan saya. Ditambah lagi, saya belum bisa mengembalikan hutang saya. Saya harus kehilangan anak saya yang bernama Heri. Dia kecelakaan. Masalah bisnis salah yang tidak kunjung untung, kamu mau mendapatkan masalah lagi, anakmu meninggal dunia karena kecelakaan. Di situ saya mencoba berbicara kepada Juragan Tarto. Nanti setelah saya selesai mengurus semua pemakaman anak saya, tapi Juragan Tarto tidak memperdulikan itu dan selalu menekan saya. Iya. Saya benar-benar bingung, tidak tahu mencari kemana untuk melunasi hutang saya itu. Sampai akhirnya saya sakit. Yang pertama, saya benar-benar tidak bisa jalan. Ya. Tekanan Sakit apapun saya tidak tahu. Selalu saya dihampiri Juragan Tarto, sama, selalu menagih hutang yang 75 juta. Juragan Tarto tidak mempedulikan itu, sampai akhirnya sakit itu semakin parah. Makan pun saya tidak bisa masuk, selalu muntah. Sedangkan kau tidak memiliki uang untuk berobat. Dan sampai akhirnya saya Meninggal dalam kondisi kau sedang memiliki sangkutan ataupun hutang piutang terhadap Juragan Darto sebesar 75 juta itu. Berarti permasalahannya di sini, sepeninggal kamu disuruh pulang untuk menyelesaikan urusan adalah urusan hutang dengan Juragan Darto itu. suruh pulang untuk menyelesaikan urusan di dunia. Saya benar-benar bingung mau pekerja yang bagaimana, sedangkan saya sudah beda dengan kalian. Sebenarnya sepengetahuan saya, Nyai Suwangi,
hutang ketika Semasa hidup. yang bersangkutan itu meninggal dunia, itu biasanya dari pihak keluarga itu akan bertanggung jawab ataupun menanggung hutang dari sang almarhum ataupun almarhumah. Namun kau bercerita anakmu ataupun ahli warismu si Heri meninggal juga karena kecelakaan, bahkan meninggal sebelum kau meninggal. Iya. Tetapi apakah kamu tidak memiliki kerabat ataupun saudara lain yang mungkin dekat denganmu ataupun siapa? Sudah meninggal semua. Ini gimana, Mas? Berarti poinnya di sini. Ini benar. Ini diberatkan karena urusan dunia yang belum selesai. Ya harusnya, ini lain kali ya, harusnya sebagai sang pengutang itu setidaknya bisa mengikhlaskan, Memberi pengertian, Lek. iyalah, memaklumi karena sudah meninggalkan, kenapa sih nggak diikhlaskan? Ya, saya sih bukan ngebela si Juragan Darto. Mungkin saja ya, ini husnuzon saya kepada Juragan Darto. Jumlah uang segitu di kehidupan Juragan Darto itu juga jumlah yang termasuknya besar. Sampai pada tingkatan ketika si Mbah Suwanggi ini ataupun Nyai Suwanggi ini meninggal, dia tidak mengikhlaskan sama sekali hutang itu untuk diikhlaskan. Apakah Juragan Darto masih hidup? Sekarang masih. Terus di wilayah mana tempat tinggal Juragan Darto, nanti siapa tahu bisa saya obrolkan, datangi ke sana untuk membicarakan masalah hal ini. Ya, syukur Juragan Darto benar-benar mengikhlaskan hutang yang mungkin bersangkutan denganmu. Poinnya sebenarnya sekalipun mengikhlaskan pertanggungjawaban tetap pertanggungjawaban gimana? Iya sih ya. Tapi kan beda, ada sedikit keringanan di kehidupan selanjutnya dia ketika Juragan Darto Melunasi mengikhlaskan. hutang itu. Saya harus bagaimana untuk melunasi hutang itu? Ya, Mas? Saya bingung. Tante Sri Maharaja menyuruh kita ke sini. Seperti ini saja Nyai Suwanggi. Sebenarnya permasalahan ini selesai ketika kita punya uang. Ya. Kita punya uang, kita Tapi kembalikan ke kemana Darto. saya harus mencari uang? Yes, kamu yang tenang dulu. Ini mohon maaf Mbak ataupun Nyai Suwanggi, jenengan bilang tidak ada kerabat dan ahli waris sang anak itu sudah meninggal dunia. Jenengan juga sudah meninggal dunia. Mohon maaf ini saya tanya untuk kelangsungan ataupun kelancaran permasalahan jenengan. Apakah jenengan memiliki rumah ataupun sebidang tanah yang mungkin jenengan punyai waktu jenengan itu masih hidup? Itu bisa menjadi alat untuk menyaur hutang jenengan. Saya itu menumpang dan menyewa. Saya tidak memiliki tempat tinggal. Ngontrak. $75 juta ya. Kemana saya harus mencari uang itu? Ini amanah Sri Maharaja. Ya kan paling kita coba jumlah-jumlahin uang yang Berikan ada kurang saran berapa untuk gitu loh Mas. saya. Kan bisa minta keringanan sama Saya Juragan tidak Dartonya bisa itu Mas. kembali ke sana. Mau menawar, Iya, iya. ya dikasih jangka waktu gitu loh. Menyelesaikan itu terlebih dahulu. Kami paham posisi jenengan. Tolong saya. Nyai Suwanggi, ya adanya saat saya menemui jenengan ya, itu bukti bahwasanya doamu itu terkabul oleh Gusti Allah, diijabah ya. Insya Allah ya, nanti bagaimana caranya saya akan membantu permasalahanmu agar cepat selesai ya.
mengenai uang 75 juta itu. Ya nantilah menggunakan teknisnya saya. Yang penting kamu sementara ini sebelum permasalahan selesai kamu jangan kemana-mana dulu, tetap di sini karena saya membutuhkan informasi di mana rumah Juragan Darto. Ya. Terus nanti saya mau bicarakan hal ini secara baik-baik terhadap Juragan Darto. Syukur Juragan Darto mengerti. Kalau tetap tidak mengerti ya nanti bagaimana caranya lah kita cari solusi mengenai hal ini ya. Terima kasih. Udah. Nangismu itu sampai terdengar kemana-mana. Pada Sri Maharaja itu mengamanahkan kita untuk datang sini ya. Ya, jenengan kembali dulu ya. Kita Kami pikir mencari Solusi. untuk menyelesaikan masalah dari Nyai. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ternyata Sri Maharaja beliau menyuruh kami menuju ke sini benar ya. Ada sosok perempuan, dia adalah seorang janda bernama Suwandi. Dia itu disuruh pulang untuk mempertanggungjawabkan hutangnya atau urusan dunianya sebelum beliau wafat atau meninggal ya teman-teman. Dia tidak diterima berarti ya Mas ya. Ya saya sih tidak berani mengatakan hal tersebut. Itu kan kamu yang ngomong. Kalau saya nggak betul ya. Masih diusir sih suruh pulang sih. Disuruh pulang untuk menyelesaikan masalah di dunia terlebih dahulu. Hutangnya Nyai Suwandi itu sekitar 75 juta, di mana uang 75 juta itu informasinya digunakan untuk modal usaha saleh pisang. Ya. Namun hingga akhir hayatnya malah justru tidak mampu untuk mengembalikan. Namun sang yang memberikan utang tetap menekan untuk tetap bayar karena hutang adalah hutang. Ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Ya nanti kita pikirkan mengenai hal ini teman-teman, kita rundingkan ya, karena ini menyangkut uang yang bukan sedikit. 75 juta adalah uang yang sangat banyak ya. Itu seberapa Mas? Saya sendiri, saya tidak pernah memiliki uang 75 juta gelondong itu langsung itu enggak. Yang hutang itu harus bayar Bang, namanya hutang. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, jangan meremehkan masalah hutang. Jangan sampai ya, hutang yang mungkin tidak seberapa yang kita miliki justru memberatkan kita di alam kubur nanti. Betul. Ya. Di sini mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Ayo mulai sekarang pikirkan. Dipikir utang manis apa baik. Kita tanggung jawab mengenai hutang piutang karena pasti disuruh pulang untuk menyelesaikan hutang itu. Ya. Walaupun saya tahu ya, yang menangis ya itu bukan aslinya. Dia hanyalah korin yang menggambarkan posisi di sana, betapa mungkin sakitnya disuruh pulang untuk mengembalikan hutang itu. Betapa bingungnya menyelesaikannya gitu ya Mas. Saya rasa secara kenyataan aslinya tidak disuruh pulang. Mungkin di sana mendapatkan sesuatu yang Ya bahasa itulah ya. iya. Kalau itu kan teknis bahasa. Kata ya. Ibarat kata mbok. Nah, poinnya seberapa kecil utang harus dilunasi. Oh, utang puasa ya. Dilunasi harus. Kok utang marinyong 300. Itu teman-teman ya. yang golek. Ya nanti kita cari jalan keluar, mengingat ya pertama ini amanah langsung dari beliau Sri Baginda Maharaja ya. Kenapa Sri Baginda Maharaja itu menyuruh kami agar datang menemui perempuan tersebut? Mungkin ini tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari jalan keluar untuk mengumpulkan uang sebesar 75 juta atau mungkin seberapa. Nanti kita akan temui Juragan Darto untuk membicarakan masalah hal ini.
Aji mumpung Mas mentang-mentang aku nanggo duit iki satu. Ada pembahasan iki. Ya sabar, Dos. Ndak ya Allah. Urung jutan-jutan iki 300 iki maning Ora lebih sih mati dukun Bali. Ya mengko ngono kok. Gajiane kapan sih aku tak? Bok urung kudu gajian mati disit. Sabar dulu yuk, kita mikir yuk. Cara apa lu urung duwe? Yo. Ulak kayak kenak kok adu-adu. Ya, sabar yang. Gue jangan kabaran. Iya. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Tenang. Tenang. Keringet keluar semua yang. Aduh. Sabar yang, sabar. Ada apa ya? Lagi dikejar sama siapa lagi yang? Kalau ada masalah jangan lari dihadapin. Ya, udah diperingatin. Jangan cari masalah yang besar terlebih dahulu. Untuk masalah-masalah Nah itu siapa yang? game mengenai amanah sing diweken sekang Sri Maharaja. Mana? Iya, Maharaja. Enggak kok, ketene kene. Durungokna dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar. Kurang sabar apa nyong? Bagaimana Den Bagus? Ki nyong tekan mari ngene menyangkut amanah sekang Sri Maharaja. Sing lagi arep nulungi ki wong wadon sing brengung ning pinggir kili kae mau. Suwang nggih. Kuwi kan amanah Sang Sri Maharaja. Dadi nyong ki kepanggil aja ngasih kesuwen, orang ngasih bagian terambungna. Paribasane siki langsung ya kudu langsung. Iya ya. Kuwe mencangkup namane nyong. Namane nyong, nama gedene nyong. Mbok ngasih padang ini sina. Jadi makanya kertek kayu bagian terambungna. Iya. Isin nyong ene ngasih amanah kayu kok ning rambungna. Percuma paribasa nyong gawe nama kali ciri gudul siki. Dan Aku ya tanggung jawab kok yang gede nemen bawa namanya yang markasi. nah makanya aduh, oke ya. Cebulan deh kenang. Nyong krungu kaya kuwe nyong langsung seprat main golek sing jenenge Juragan Darto kuwe. Ketemu kuwe. Oh, Ketemu. Jebulane apa? Kuwe anu Juragan Mas, duwe toko emas. Juragan Darto itu punya toko emas. Iya. Pantes. Pancen atos. Jan, Wataknya keras berarti yang. dadi ku Juragan Darto jebul. Duwe ingon-ingon. Ingon apa Mas? Ayam. Ingon-ingone kuwe nggo jaga usahane dheweke. Kodam. Lah, Kodam penjaga rumah. iya jagane tempat usahane kuwe. Lho, kemarin ngono, lo ngarep langsung nekosi Juragan Darto. Malah langsung Diadang. Mau disip yang tadi. Si Juragan Darto mau manusia? iya. Masih hidup? Si. Oh, punya pusaka yang ada kodamnya. Iya, jadi langsung sebet bareng. Duk. Oh, berarti si Kodam tahu bahwasannya ada bahaya yang mendekati Juragan Darto, Iya. yaitu yang Martaji. Metu sekang keris kowe. Lah aku keris cilik banget. Gemlotok seblung kae. Isine ke nyatane ya macan. Loh. Isinya kerisnya macan ya. Iya. Dadi gue nyung sempet kutil ning kono aku. Putusnya apa juga? Gruwang pokoke selas. Gruweng. Ono. Oh, jagal-jagal. Darah-darane nyong anu musik kang endi. Dheweke golek semur ora mungkin kok bisa ngancurna usahane Juragan ini. Yang urusane juga karo kok mikolo nang. Aduh, pendas kok mletung kita. Terus gak ada kok kono yang. Aku janjane dudu masalah iki kenang serangane kana, nyong menghindar malah kejebles. Kayak kenang didewek. Tapi ora apa-apa, kuwi demi amanah serang Sri Maharaja. Tapi sempat rempugan jenengan karo si Kodame Juragan. Ya enggak nyong arep darpane enggak ngasih kuwi ya. Wong entek medeni entek apa? Kon ngikhlasna masalah utang kuwe. Tapi kena sing nyangka kena ngone-ngone kuwe kok. Sabar yang. Sabar tenang. Yang sabar dulu tenang. Oh, kakinya. 1 lawan 1. Ya enggak ada orang yang mau puasa. Rampung gue. Ngone-ngone gue. Di macan gue. Iya. Kenapa nyong balik ngene ngene ngemuti? Astagfirullahaladzim. Lagi puasa.
Berarti memang sudah pasti itu Juragan Darto yang disebut sama Suwanggi atau bukan? Iya, gue mau wujudnya yang boleh dimaringan Juragan Darto, Juragan Mas. Iya, orang itu sekarang pendemannya kain kok. Oh, berarti masih satu wilayah dengan pemakaman yang ada di sana tadi. Iya. Aduh, Juragan Mas namanya. Ngomong gitu Mas. Gelem orang gelem. Kudune gelem. Ngambungna masalah dia. 75 juta yang Marbadi kita belum menemukan jalan keluarnya. Dikumpul-kumpulan kali paling 17-an itu. Ya ada 17. Lu suka terpaksa ikhlas apaan? Ya orang kayak ikhlas kenapa bisa dipaksa ya? Kira siapa? Yang 75 juta nyatanya duit akeh, uang banyak. Tidak semudah kita untuk mengikhlaskan seseorang supaya mengikhlaskan 75 juta itu tidak sangat mudah. Anak tembung jarang ngerti biasa, wis kebiasaan ikhlas, udah terbiasa sama maksa, kon ikhlas, dia mau ikhlas. Ya paribasane 200.000.